Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang mikrokontroler masa depan pada sistem CCTV pintar sebagai tugas mata kuliah mikrokontroler dan interface yang diampu oleh Prof. Dr. Hendra Jaya, SPD MT. Adapun anggota kami yang berjumlah 3 orang, yaitu saya Nailah Ayusa Fitri, Saya Nur Fabian. Dan saya Irma Yunita. Baik, berikutnya kami akan menjelaskan secara rinci materi yang akan kami sampaikan. Baik, materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi elektronika, khususnya mikrokontroler, mengalami kemajuan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Mikrokontroler yang awalnya hanya digunakan sebagai pengendali sederhana, kini telah berkembang menjadi sistem tertanam yang mampu menangani pemrosesan data kompleks. Perkembangan ini membuka peluang lahirnya perangkat elektronika masa depan yang tidak hanya bekerja berdasarkan perintah, tetapi juga mampu menganalisis kondisi lingkungan dan mengambil keputusan secara mandiri. Materi selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana konsep mikrokontroler masa depan dalam mendukung perkembangan sistem CCTV pintar. Yang kedua, bagaimana penerapan AI embedded system dan sensor pintar dalam mendeteksi aktivitas manusia yang mencurigakan. Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja CCTV masa depan dalam memberikan peringatan langsung berupa suara menyerupai manusia. Materi selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan konsep mikrokontroler masa depan dalam pengembangan sistem CCTV pintar. Yang kedua, menjelaskan penerapan AI embedded system dan sensor pintar dalam mendeteksi aktivitas manusia yang mencurigakan. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme kerja CCTV masa depan dalam memberikan peringatan langsung berupa suara yang menyerupai manusia. Baiklah, saya di sini akan membawakan materi tentang perkembangan mikrokontroler, AI embedded system, serta sensor pintar. Baik, langsung saja yang pertama, perkembangan mikrokontroler. Banyak hal yang terjadi sejak tahun 1970-an ketika teknologi mikrokontroler atau MCU pertama kali muncul. Baru-baru ini, banyak tren di industri MCU telah mempengaruhi cara perangkat ini dirancang dan bekerja atau berfungsi. Saat ini, MCU pada dasarnya komputer yang terbungkus dalam sirkuit terpadu atau IC yang dapat dikonfigurasi atau diprogram dan melakukan tugas-tugas tertentu dalam otak di balik banyak sekali gadget elektronik modern, mulai dari sistem infotainment, mobil dan peralatan rumah tangga hingga peralatan medis canggih dan sistem SCADA yang digunakan untuk mengontrol proses industri. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip berupa IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu seperti menerima sinyal input, mengelolanya, kemudian memberikan sinyal output sesuai dengan program yang telah diisikan ke mikrokontroler tersebut. Selanjutnya ada AI embedded system. ALVES dapat digunakan pada hampir semua sistem, baik itu mikrokontroler, perangkat IoT, Raspberry Pi, PC, atau ponsel pintar. Namun, fokus utamanya adalah menjalankan AI pada mikrokontroler sederhana dan perangkat IoT kecil yang disebut dengan TIN-ML. Perangkat kecil ini mandiri dan bertenaga baterai. Ini dapat memproses data sensor di tempat terjadinya, tanpa bergantung pada cloud atau perangkat lain. Data disimpan di perangkat atau pemrosesan berlangsung tanpa penundaan transmisi, dengan konsumsi energi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan PC. Adapun bagian-bagian dalam embedded system yaitu yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga mode AI, yang keempat sensor, yang kelima pre-processing data, yang keenam interface engine, yang ketujuh akuator, dan yang kedelapan manajemen daya dan keamanan. Dan yang terakhir adalah sensor pintar. Sensor pintar adalah perangkat yang menerima masukan dari lingkungan fisik dan menggunakan sumber daya komputasi bawaan untuk melakukan fungsi yang telah ditentukan sebelumnya ketika mendeteksi masukan tertentu. Sensor ini juga dapat memproses data sebelum meneruskannya. Sensor pintar merupakan komponen kunci dari Internet of Things atau IoT dan Industrial IoT. Sensor pintar juga memainkan peran kunci dalam kemajuan sistem keamanan modern. Sensor pencitraan termal mendeteksi panas tubuh penyusup. Demikian pula perangkat seperti kunci pintar, sensor gerak, dan sensor jendela dan pintu
umumnya terhubung ke jaringan umum. Hal ini memungkinkan keamanan bekerja sama untuk menciptakan gambaran status keamanan yang komprehensif. Baik, materi selanjutnya yaitu sistem otonom. Sistem otonom dalam konteks AI adalah sistem yang mampu beroperasi, membuat keputusan, dan mengambil tindakan secara mandiri tanpa perlu campur tangan manusia. Setelah diaktifkan, sistem ini didukung oleh AI yang canggih yang memungkinkan mereka untuk memproses data real-time, menganalisis lingkungan, dan beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah. Otonom system tidak hanya sekedar memproses perintah yang sudah diprogram sebelumnya, tetapi juga mampu belajar dari pengalaman mereka dan menyesuaikan tindakan berdasarkan kondisi yang ada. Sistem otonom adalah masa depan yang sedang kita ciptakan saat ini dengan penelitian dan pengembangan yang terus berlanjut serta pendekatan yang bijaksana dalam penerapannya. Kita dapat membayangkan masa depan di mana teknologi ini membantu kita mencapai tujuan yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas hidup, dan membuka peluang baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan energi. Pemanfaatan energi juga dikenal sebagai pemanenan daya, pengumpulan energi, atau daya ambien. Adalah proses di mana energi diperoleh dari sumber eksternal, misalnya tenaga surya, energi termal, energi angin, dan energi kinetik, juga dikenal sebagai energi ambien. Kemudian disimpan untuk digunakan oleh perangkat otonom berkabel kecil, seperti yang digunakan dalam elektronika yang dapat dikenakan pemantauan kondisi dan nirkabel. Motivasi lain untuk pemanenan energi adalah potensi untuk mengatasi masalah perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan konsumsi bahan bakar fosil. Perangkat pemanenan energi dapat memanfaatkan sumber energi terbarukan dan bersih yang melimpah dan ada di mana-mana di lingkungan, seperti energi matahari, termal, angin, dan kinetik. Perangkat pemanenan energi juga dapat mengurangi kebutuhan akan sistem transmisi dan distribusi daya yang menyebabkan kehilangan energi dan dampak lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan sistem perancangan dan perakitan CCTV pintar. Sistem CCTV pintar adalah sistem pengawasan canggih yang terhubung dengan internet, sehingga dapat diakses dari jarak jauh melalui smartphone atau cloud storage. Berbeda dari CCTV konvensional, Smart CCTV dilengkapi fitur pintar seperti pengenalan wajah, penghitungan jumlah orang, dan deteksi asap, sehingga lebih fleksibel untuk kebutuhan keamanan yang kompleks. CCTV pintar merupakan sistem keamanan berbasis mikrokontroler yang dirancang untuk melakukan pemantauan secara otomatis dan efisien. Sistem ini mengintegrasikan perangkat kamera digital, sensor gerak, serta modul pendukung lainnya dalam satu kesatuan kerja. Contoh komponen yang dapat digunakan untuk membuat CCTV pintar di masa kini. Yang pertama ada SP32 atau STM32 microcontroller, berfungsi sebagai pusat pengendali sistem yang mengolah data dari sensor dan kamera serta mengatur kerja seluruh komponen CCTV. Yang kedua ada OV2640 kamera modul, digunakan untuk menangkap gambar atau video sebagai input visual utama dalam proses pemantauan. Yang ketiga ada peer motion sensor, berfungsi untuk mendeteksi pergerakan manusia berdasarkan perubahan radiasi inframerah di lingkungan sekitar. Yang keempat ada DF player mini audio modul, digunakan untuk memutar file suara yang tersimpan, seperti peringatan suara ketika mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang kelima ada speaker modul, berfungsi sebagai keluaran suara untuk menyampaikan peringatan atau informasi secara langsung. Yang keenam ada micro SD card modul, digunakan sebagai media penyimpanan data seperti rekaman video dan file audio peringatan. Yang ketujuh secure element, berfungsi untuk meningkatkan keamanan sistem dengan menyimpan data kriptografi dan melindungi akses sistem. Yang kedelapan mini solar panel, digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk membantu menyuplai daya pada sistem CCTV. Yang kesembilan lithium baterai, berfungsi sebagai penyimpanan energi agar sistem tetap beroperasi saat sumber daya utama tidak tersedia. Yang ke-10 voltage regulator modul, digunakan untuk menstabilkan tegangan agar seluruh komponen mendapatkan suplai daya yang aman dan sesuai. Adapun contoh komponen yang mungkin akan ada di masa depan untuk membuat sistem CCTV pintar ini jauh lebih canggih. Yang pertama ada Cognitive AI Microcontroller Unit, berfungsi sebagai pusat kendali cerdas yang mampu memproses data, mengambil keputusan, dan mengatur seluruh sistem CCTV secara mandiri. Yang kedua ada Neurovision Smart Camera Module, modul kamera cerdas yang menangkap
yang mampu menangkap dan menganalisis citra secara langsung untuk mengenali objek dan aktivitas manusia. Yang ketiga, ada Multispectrum Human Detection Sensor sebagai pendeteksi manusia yang bekerja dengan menggunakan beberapa spektrum seperti cahaya dan panas untuk meningkatkan akurasi deteksi. Yang keempat, ada Embedded AI Processing Core, unit pemrosesan kecerdasan buatan yang tertanam langsung dalam sistem untuk menjalankan analisis data secara real-time. Yang kelima, ada Self-Learning Behavior Engine, sistem pembelajaran mandiri yang memungkinkan perangkat mengenali pola perilaku dan menyesuaikan respon berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang keenam, Human Live Voice Synthesis Module, modul pembangkit suara yang mampu menghasilkan suara menyerupai manusia sebagai bentuk peringatan langsung. Yang ketujuh, Adaptive Smart Speaker, speaker cerdas yang dapat menyesuaikan volume dan karakter suara sesuai kondisi lingkungan sekitar. Yang kedelapan, Autonomous Security Encryption Module, modul keamanan yang bertugas melindungi data sistem melalui enkripsi otomatis tanpa intervensi pengguna. Yang kesembilan, Nano Storage Memory Unit, media penyimpanan berukuran kecil dengan kapasitas tinggi untuk menyimpan data rekaman dan informasi sistem. Yang ke-10, Hybrid Energy Harvesting Module, modul pengelola energi yang memanfaatkan berbagai sumber energi lingkungan untuk menjaga keberlangsungan operasi sistem. Baik, kesimpulan yang bisa didapat adalah mikrokontroler masa depan memiliki peran penting dalam pengembangan sistem CCTV pintar yang semakin cerdas dan mandiri. Integrasi AI embedded system dan sensor pintar memungkinkan sistem CCTV mendeteksi keberadaan manusia, menganalisis pelaku mencurigakan, serta menyesuaikan respon secara adaptif berdasarkan kondisi lingkungan. Selain berfungsi sebagai alat pemantau, CCTV masa depan juga mampu memberikan peringatan aktif berupa suara, didukung oleh sistem otonom, manajemen energi, dan keamanan data tertanam, sehingga menjadi solusi keamanan yang lebih efektif dan efisien. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.